Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leleto Aziza, NIM 858908251. Di sini saya ingin simulasi mengajar pembelajaran kelas rangkap untuk memenuhi tugas praktek mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Nah, anak-anak pasti bertanya-tanya, kenapa sih kelas 1 dan kelas 3 digabung menjadi bersama? Nah, kelas 1 sama kelas 3 itu digabung menjadi bersama karena Bu Erika sedang berhalangan hadir karena beliau izin sedang sakit. Makanya kelas 1 dan kelas 3 digabung belajar bersama dengan Bu Aziza. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, anak-anak, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Kelas 1, Dinda masuk, Zalfan masuk. Oke, masuk semua ya. Kalau Bu Guru kelas 3, Vita hadir, Aziza hadir, Erika hadir. Alhamdulillah anak-anak masuk semuanya. Nah, anak-anak, ayo sekarang dibuka bukunya di halaman 21. Di situ kita akan belajar tentang benda yang ada di sekitar kita. Jadi di situ ada contoh benda. Ayo, siapa itu yang tahu di buku itu benda apa? Betul sekali, yang di situ ada benda hidup. Contohnya ada kotak tisu. Nah, sorry, itu benda tak hidup ya. Kalau benda hidup contohnya apa? Benar sekali. Contohnya benda hidup yaitu tumbuhan. Nah, di situ anak-anak pintar sekali. Nah, anak-anak coba kerjakan di halaman 22. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini di kelas 1, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Dan untuk di kelas 3 kita akan belajar tentang matematika. Nah, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Untuk yang kelas 1, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat membaca teks deskriptif tentang benda hidup dan benda tak hidup dengan lancar. Dan yang kedua, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai yang isi bacaan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi benda hidup dan benda tak hidup dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Nah, untuk yang matematika kelas 3, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan mengamati banyak satuan luas yang menutupi suatu daerah, siswa dapat menemukan luas suatu daerah tersebut. Yang kedua, dengan mengamati daerah yang ditutup dengan satuan luas, siswa dapat menjelaskan cara menentukan luas suatu daerah. Nah, yang ketiga, setelah mengidentifikasi luas permukaan bidang dalam satuan tidak baku, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku. Oke, Bu Guru beralih ke kelas 3 ya. Ke kelas 3 kita akan belajar tentang matematika. Nah, kita akan belajar di situ. Yuk, kita buka yuk di halaman 8. Nah, di halaman 8 itu kita akan belajar bagaimana sih caranya kita itu membuat tahu. Bagaimana caranya kita itu membuat tahu sebagai makanan yang diolah dengan menggunakan teknologi pangan. Nah, di situ juga kita akan belajar bagaimana sih luas dari kain yang menyaring tahu. Nah, yuk kita belajar yuk di situ. Nah, di situ ibu sedang membuat tahu. Nah, ibu sedang membuat tahu. Oke, kalian lihat ya di materinya ya, Bu Guru taruh. Nah, Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu yaitu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah itu diberi cuka dan didinginkan, adonannya pun tahu siap. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak coba yuk. Kita lihat di halaman 9. Nah, di situ ada luas permukaan sudut bidang. Nah, coba anak-anak kerjakan kelas 3 kerjakan materi tersebut ya. Nah, untuk anak-anak kelas 1, ayo coba kita lihat
buku, di buku bahasa Indonesia kalian, di buku bahasa Indonesia kalian, coba kalian buka di halaman 21. Nah, di situ kita akan belajar tentang mengamati gambar yang ada di buku. Nah, di situ ada contoh benda-benda di sekitar kita. Nah, di situ ada contoh beberapa benda-benda. Oke. Nah, anak-anak tadi sudah selesai mengerjakan. Kalau sudah selesai, sekarang bisa dikumpulkan ke depan. Nah, anak-anak tadi sudah berguru nilai semuanya. Anak-anak alhamdulillah kelas 1 sudah bisa dan sudah memahami apa sih benda-benda yang ada di sekitar kita, dan juga kelas 3 juga sudah memahami materi, yaitu tentang cara bagaimana membuat tahu dan bagaimana luas permukaan suatu bidang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Guru harap kalian semuanya bisa menerima materi yang Ibu Guru sampaikan. Nah, Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Bye bye.